Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ya, sungguh bersyukur sekali pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di dalam kebaktian doa di malam hari ini ya. Meskipun tadi saya dengar di awal-awal ibadah katanya begitu macet sekali untuk menuju ke tempat ini ya. Tapi saya bersyukur, saya yakin jemaat yang hadir di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, yang komitmen kepada Tuhan, yang mau sama-sama dibentuk di dalam kebaktian doa ini. Dan biarlah ini yang juga boleh terus menjadi semangat bagi kita bersama untuk hadir di dalam setiap kebaktian doa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah muka dengan Allah, yang berdasar dari Keluaran 33 ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita membuka akan bagian firman Tuhan ini. Saya sudah menyiapkan juga di slide yang ada, tapi saya tetap mendorong kita untuk membuka akan bagian daripada pasal 33 dalam kitab Keluaran, supaya kita nanti bisa melihat begitu ya, bagian demi bagian, dan kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam Keluaran 33 yang sama-sama mau dinyatakan di hari ini. Bersama-sama mari kita membacakan akan Keluaran 33 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengawali akan perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin membawakan kisah tentang kakek dan cucu. Jadi ceritanya begini ya, tentang kakek dan cucu ini. Jadi cucu daripada kakek ya, yang ada di dalam kisah ini senang sekali yang namanya berkunjung ke rumah kakek, begitu, kakeknya begitu. Kenapa dia senang berkunjung ke rumah kakeknya? Karena rupanya setiap cucunya ini berkunjung ke rumah kakeknya, kakeknya itu sudah menyediakan akan permen di meja ruang tamu, yang dimana cucu daripada kakek ini bisa ambil sepuasnya, bisa menikmati sepuasnya. Begitu setiap kali bagaimana kakek ini, bagaimana cucu ini datang ke rumah kakek. Kakek menyiapkan permen kepada cucu untuk cucunya itu nikmati. Begitu setiap kali cucu datang. Dan suatu kali ketika cucunya ini mau datang ke rumah kakek begitu, nah dia sudah incar begitu. Oh nanti di rumah kakek saya akan menikmati permen yang disediakan oleh kakek begitu ya. Lalu ketika sampai ke rumah kakek, benar begitu. Kakek sudah menyediakan permen di meja begitu. Lalu cucunya ini segera begitu ya, mau mengambil akan permen yang disediakan oleh kakek. Tapi di hari itu kakeknya bilang begini, oke, kamu boleh ambil permen itu. Tapi setelah ambil permen itu, yuk duduk ya, diam sama kakek, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita begitu. Karena sebenarnya kakek menyediakan akan permen ini di meja adalah untuk supaya kamu itu bisa duduk sama kakek. Kamu itu bisa ngobrol, kakek pengen tahu ceritamu, kakek pengen mengenal engkau. Lalu ketika kakeknya mengatakan akan seperti itu, apa jawaban daripada cucu? Cucu mengatakan apa? Enggak, saya enggak mau bicara sama kakek, saya enggak mau cerita-cerita sama kakek. Saya hanya mau permennya saja. Begitu ya, setiap datang ke rumah kakek. Kakeknya sungguh sangat kecewa ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini hanyalah kisah daripada kakek dan cucu, yang dimana kalau kita melihat di dalam kisah ini, cucu itu salah menangkap begitu tujuan atau pesan utama mengapa sang kakek itu menyediakan akan permen bagi cucunya. Sang kakek mau supaya cucunya itu pada akhirnya bisa diam, ngobrol-ngobrol, cerita, bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi setiap kali cucu datang, dia salah nangkap ya. Dia hanya mau permen
Dia hanya mau menikmati permen yang disediakan oleh sang kakek. Dan bagian kisah daripada kakek dan cucu ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mau mau mengingatkan begitu, di dalam kehidupan kita juga, di dalam kehidupan doa, di dalam kehidupan privilege untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, seringkali kita juga salah nangkap begitu. Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika Dia memanggil kita untuk berdoa di hadapannya. Seringkali ya kita salah nangkap maksud Tuhan di dalam bagaimana Dia memanggil kita berdoa. Kita menganggap bahwa doa itu hanyalah sebagai rutinitas begitu. Bahkan rutinitas yang bisa dikesampingkan. Kalau misalnya rutinitas kita sudah full begitu ya, apalagi kita banyak prioritas di dalam setiap kegiatan, pekerjaan, kuliah, studi kita. Pada akhirnya mungkin kita bisa menyampingkan akan rutinitas berdoa itu. Kita bisa terjebak di dalam bagaimana kita menangkap apa yang menjadi panggilan Tuhan ketika Dia memanggil kita berdoa. Kita hanya menganggap itu sebagai rutinitas. Bahkan mungkin bisa menjadi itu adalah rutinitas yang bisa dikesampingkan. Ataupun ketika kita dipanggil untuk berdoa, kita menangkapnya bahwa doa itu hanyalah untuk menyampaikan ini itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, hari ini saya ada masalah. Tuhan, hari ini saya ada tantangan. Tuhan, hari ini saya ini dan itu dan sebagainya. Kita hanya menjadikan doa hanya untuk sebagai tempat untuk menyampaikan ini itu di hadapan Tuhan. Dan kalau tidak ada yang ingin disampaikan, pada akhirnya apa? Kita tidak datang berdoa lagi. Kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Nah, kita bisa salah menangkap apa yang menjadi panggilan Tuhan ketika Dia memanggil kita berdoa. Sama seperti cucu begitu ya, yang salah nangkap begitu. Dengan maksud kakeknya begitu ya, yang menyiapkan permen untuknya. Yaitu untuk ngobrol, untuk pengenalan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap kita bisa salah nangkap apa yang menjadi maksud Tuhan ketika Dia memanggil kita berdoa. Kita mungkin hanya menganggap itu sebagai rutinitas, tempat menyampaikan ini itu di hadapan Tuhan. Kita bisa salah nangkap begitu dengan panggilan kita ketika Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, saya mau menekankan bahwa tujuan, panggilan daripada Tuhan ketika Dia memanggil kita berdoa, ketika Dia memanggil kita, memberikan kita privilege untuk berdoa, yaitu sebenarnya adalah Tuhan itu mau menjalin akan relasi dengan kita satu dengan yang lain. Dan itulah juga yang sebenarnya ditekankan oleh Loso Mario ya di minggu yang lalu begitu. Ketika Tuhan memanggil umatnya itu berdoa, Loso Mario bukan hanya menyatakan bahwa ada maksud Tuhan, ada rahasia ilahi Tuhan yang Ia mau nyatakan di dalam doa. Tetapi ketika Tuhan itu juga memanggil untuk kita murid-muridnya, anak-anaknya itu berdoa, itu sebenarnya adalah panggilan untuk berelasi satu dengan yang lain. Dan relasi yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kalau dari tema kita pada hari ini yaitu muka dengan Allah. Dan berdasar dari Keluaran 33 ayat yang 11 yang tadi kita sudah baca, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Nah, ini berarti ya panggilan berdoa, panggilan berelasi dengan Tuhan adalah panggilan yang dimana Tuhan itu ingin intim dengan umatnya. Ingin dekat satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan seperti hubungan yang akrab antar teman, antar sahabat. Di mana satu dengan yang lain saling merindukan akan pertemuan itu. Bukankah demikian juga dalam kehidupan kita jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Ketika kita punya teman begitu ya, yang bahkan sudah dikatakan bestie, sahabat begitu. Maka sesibuk apapun kita pasti akan apa? Pasti akan menyempatkan waktu untuk bisa setidaknya ya 1 bulan sekali nongkrong, ngopi bareng, cerita-cerita bareng dan sebagainya. Ada suatu kerinduan ingin dekat dengan teman kita, sahabat kita.
Dan di dalam panggilan doa itulah yang Tuhan mau. Panggilan untuk berelasi intim dekat, bahkan sama seperti seorang sahabat yang berhadapan muka dengan sahabatnya itu. Rindu akan relasi yang seperti itu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran 33 yang kita sama-sama baca pada hari ini, konteksnya itu adalah di pasal 32. Di mana di dalam konteks bagian firman Tuhan pada hari ini, di pasal 32 kita dapat melihat bahwa umat Israel itu memberontak kepada Allah dengan mereka yang membuat anak lembu emas, ya, patung anak lembu emas, yang dimana patung itu ya ditujukan untuk menggantikan Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan dia mengatakan bahwa anak lembu emas itu adalah Allah yang telah mengeluarkan mereka dari penjajahan Mesir. Nah, mereka mau menggantikan akan sosok patung itu sebagai Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka membatasi akan sosok Allah itu dengan sebuah patung. Makanya ini dikatakan adalah pemberontakan. Ini adalah kedurhakaan daripada umat Tuhan. Dan oleh karena itu di dalam konteks yang seperti ini, makanya di pasal 33 Allah menyatakan di ayat yang ketiga di situ bahwa Allah tidak akan berjalan lagi di tengah-tengah Israel, tetapi Ia akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan mereka. Ini artinya apa? Bahwa Allah murka dengan pemberontakan, dengan kedurhakaan daripada umatnya. Dia memutuskan untuk tidak berjalan lagi di depan mereka. Tetapi di dalam murkanya Allah, bahkan juga di dalam pasal 32, kita dapat melihat bahwa Musa juga murka kepada umat Israel yang dia pimpin, begitu. Tetapi di dalam murkanya Allah, dia tetap menyatakan akan kasih karunia-Nya. Di mana di pasal 32 ayat 34 dan juga di pasal 33 ayat yang kedua ini, di situ Tuhan menyatakan bahwa Dia akan tetap mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan Israel, begitu. Dalam arti apa? Bahwa malaikatnya itu akan tetap berjalan di depan Israel di dalam bagaimana menuntun mereka ke tanah perjanjian. Bahkan kalau kita melihat daripada ayat-ayat ini, Tuhan yang akan menghalau serangan dari bangsa-bangsa yang lain kepada Israel untuk agar supaya Israel itu bisa sampai ke tanah perjanjian, sampai kepada negeri yang dijanjikan Allah. Dan dalam arti apa? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jadi semurka-murkanya Allah, Allah tetap menyatakan akan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Allah tetap menyatakan akan bagaimana kasih karunia-Nya meskipun umatnya itu tidaklah setia. Dan di dalam murka Allah yang Allah nyatakan di dalam Keluaran 33 di bagian awal ini, apa yang menjadi respon umat Tuhan pada waktu itu? Ternyata mereka juga ada takutnya, begitu ya. Di ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa bangsa itu sangat ngeri begitu mendengar akan ancaman Tuhan itu. Bahkan mereka berkabung di dalamnya. Mereka berkabung di dalamnya, mereka sangat ketakutan. Karena di situ dikatakan bahwa Allah tidak akan berjalan lagi di tengah-tengah mereka. Ini artinya apa? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ini ternyata artinya adalah bahwa umat Tuhan pada waktu itu sangat sadar akan pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Akan pentingnya Tuhan yang berjalan di tengah-tengah mereka. Mau Tuhan katakan bahwa malaikatnya akan berjalan, tapi itu tidak bisa menggantikan akan sosok Allah. Mereka tetap membutuhkan Allah yang berjalan di tengah-tengah mereka. Mereka tetap membutuhkan kehadiran Allah yang sesungguhnya yang bersama dengan mereka. Dan oleh karena itulah ketika Tuhan menyatakan akan murkanya yang seperti ini, maka bangsa itu dikatakan apa? Sangat takut, sangat berduka di dalamnya. Dan di dalam konteks yang seperti inilah kita dapat melihat bahwa Musa pun mengambil peran sebagai pemimpin di tengah-tengah umat yang ada pada waktu itu. Meskipun di pasal 32 sudah dinyatakan bahwa apa? Musa itu sangat murka juga kepada Israel yang telah memberontak, yang telah durhaka di hadapan Tuhan. Tetapi ini kita dapat melihat bahwa Musa
tetap mengambil perannya sebagai pemimpin. Dia tetap merendahkan hatinya, di mana dia mau menjadi perantara, pendoa syafaat bagi Israel. Karena sekali lagi Musa maupun bangsa Israel itu aware bahwa kehadiran Tuhanlah yang terpenting untuk mereka. Dan oleh karena itu dia menjadi pendoa syafaat. Dia menaikkan syafaat bagi Israel itu. Dan di dalam Keluaran 33 inilah kita dapat melihat bahwa Musa mendirikan akan kemah pertemuan. Ya, di Keluaran 33 ayat yang ke-7 di situ menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, untuk apa kemah pertemuan ini? Yaitu di mana mau menyatakan, ya, kemah pertemuan ini didirikan di luar begitu ya, di luar perkemahan Israel. Dan di situ dikatakan jauh dari perkemahan. Jadi dalam arti apa? Sememberontaknya Israel pada waktu itu, tetap masih ada kesempatan bagi mereka untuk tetap bertemu dengan Tuhan. Meskipun kemah pertemuan itu di luar perkemahan mereka, bahkan jauh daripada perkemahan itu. Makanya di situ dikatakan setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, di sini mau menyatakan apa? Bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus berdoa kepada Tuhan. Panggilan Tuhan kepada mereka adalah bagaimana panggilan agar umat Israel dan Musa sendiri dapat mencari Tuhan di tengah-tengah konteks kehidupan mereka pada waktu itu. Dan kita dapat melihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di Keluaran 33 inilah di mana Musa maupun Israel mengiyakan akan panggilan daripada doa yang Tuhan inginkan terjadi di tengah-tengah umatnya dan kehidupan Musa. Kalau kita bisa melihat di situ Musa maupun Israel juga menjalankan akan rutinitas mereka untuk berdoa. Makanya di pasal 33 ayat 8 dan 9 di situ ada dikatakan apa? Apabila Musa pergi ke kemah pertemuan itu. Nah, di situ berarti menyatakan apa? Akan adanya suatu rutinitas, akan adanya suatu habit. Tapi bedanya Musa menjadikan ini sebagai rutinitas utama. Bukan rutinitas yang dikesampingkan begitu. Bahkan rutinitas Musa ini menjadi role model bagi Israel pada waktu itu. Di dalam konteks kehidupan mereka yang telah memberontak ke hadapan Tuhan. Karena kalau kita melihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan di ayat 8 dan 9 di situ, ketika Musa pergi ke kemah pertemuan untuk mencari Allah, untuk berdoa di hadapan Allah, maka ketika Israel melihat pemimpinnya itu pergi ke kemah pertemuan itu, maka bangsa Israel akan keluar dari kemah pertemuan mereka, dari kemah mereka sendiri. Lalu mereka akan berdiri di depan kemah itu melihat Musa sampai ke kemah pertemuan begitu. Dan ketika Musa sampai ke kemah pertemuan dan dia masuk untuk berdoa di hadapan Allah, maka dikatakan apa? Ada tiang awan yang ada di atas kemah pertemuan itu. Dan rutinitas daripada Musa ini menjadi apa? Contoh bagi Israel pada waktu itu. Di dalam ketakutan mereka, di dalam perkabungan mereka, karena Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan gak akan berjalan di tengah-tengah mereka lagi. Dan ketika mereka melihat Musa masuk dalam kemah pertemuan, maka mereka yang berdiri di depan kemah mereka masing-masing itu, mereka juga sujud menyembah, bahkan apa? Menghormati Tuhan. Jadi ini sebagai rutinitas yang ditunjukkan Musa ya di dalam panggilan Tuhan untuk berdoa. Dan di dalam panggilan berdoa itu juga kita dapat melihat di dalam pasal 33 ini, Musa juga menyampaikan ini itu di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pembeda adalah apa? Dia bukan menyampaikan hanya satu arah. Apa yang menjadi keluh-keluhannya, apa yang menjadi pokok-pokok doanya. Tetapi dalam doa dia juga mendengar apa yang menjadi isi hati Allah. Kalau kita melihat di sepanjang ini ya, di sepanjang pasal 33 ini,
di ayat yang ke-12, 13 begitu. Di situ terjadi percakapan antara Musa dan Tuhan begitu. Dan percakapan yang ada adalah percakapan dua arah. Dan di situ sekali lagi Musa memang sedang memperjuangkan agar Tuhan itu tidak meninggalkan Israel. Tuhan itu tetap berjalan di tengah-tengah Israel. Tuhan itu tetap membimbing akan Israel. Dan di dalam bagian ini kita dapat melihat Musa menyampaikan ini itu di hadapan Tuhan. Tapi terlebih di dalam panggilan doa yang kita bisa melihat di dalam bagian ini, Musa pun juga menjawab akan bagaimana panggilan Tuhan untuk mereka itu saling berelasi satu dengan yang lain. Makanya di ayat yang ke-11 di situ menyatakan dan berbicaralah Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Berhadapan muka, panggilan untuk berelasi, semakin intim, semakin dekat, sama seperti teman. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan doa daripada umatnya. Di dalam kehidupan Musa juga sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, apa maksud daripada muka dengan muka, berhadapan muka? Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, muka dengan muka di sini adalah ungkapan. Semacam ungkapan. Jadi bukan berarti secara literal, secara harfiah begitu, bahwa Musa itu berjumpa muka dengan muka. Begitu ya, sama seperti saya saat ini sedang berhadapan dengan jemaat, bukan artinya literal, harfiah seperti itu. Tetapi secara pengungkapan begitu. Karena di pasal 33 ayat yang ke-20 di situ dikatakan bahwa engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi kalau secara fisik, ya secara literal, secara harfiah, kalau Musa berhadapan muka dengan muka, ya habislah dia, begitu ya. Karena di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang akan tahan. Dan ungkapan ini mau menyatakan sekali lagi kerinduan Tuhan untuk berelasi intim dekat antar satu dengan yang lain. Bukan hanya Tuhan kepada umatnya, tetapi umatnya itu kepada Tuhan. Dan relasi ini yang dikatakan layaknya persahabatan yang akrab satu dengan yang lain, yang bahkan menanti-nanti menunggu waktu untuk bersama. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan bersama-sama daripada bagian firman Tuhan ini. Di dalam panggilan kita untuk berdoa, Tuhan bukan hanya mau kita menjalankan rutinitas, ya, disiplin rohani yang juga pastinya disiplin rohani itu baik untuk kita. Ataupun ketika kita dipanggil untuk berdoa, Tuhan tidak hanya ingin kita itu menyampaikan ini itu, hanya satu arah kepada Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, panggilan berdoa adalah panggilan untuk berelasi dekat, intim bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ini yang juga menjadi kerinduan kita bersama begitu. Ketika kita memulai minggu yang kedua ya, kebaktian doa di tahun ini, biarlah ini yang juga menjadi passion kita bersama, semangat kita bersama. Ketika kita datang kebaktian doa, kita bukan hanya mau menjalankan rutinitas kita, kita bukan hanya mau menyampaikan ini itu di hadapan Tuhan, tetapi dengan satu kerinduan, kita mau berelasi dekat, kita mau bagaimana mendengar akan Tuhan, kita mau mendapatkan isi hati Tuhan sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan kita. Dan biarlah ini yang juga menjadi semangat kita bersama. Karena ini yang akan membedakan kita begitu ya. Mau semenantang apapun, sebermasalah apapun begitu kita di dalam kehidupan doa kita. Tetapi ketika kita tahu di dalam panggilan doa itu adalah panggilan berelasi untuk semakin dekat, untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kita, pasti ya semangatnya itu akan lain. Mau semasalah apapun, mau semenantang apapun, kita akan tetap berdoa.
kita akan tetap datang kebaktian doa. Dan biarlah semangat berelasi bersama dengan Tuhan ini pun, ini yang juga sekali lagi menjadi passion kita, semangat kita. Dan inilah yang diungkapkan di dalam bagaimana arti muka dengan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah panggilan berelasi dekat bersama dengan Tuhan. Dan ternyata jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat lagi arti muka dengan Tuhan, ini artinya ternyata bukan hanya panggilan untuk berelasi dekat sama Tuhan. Tetapi ketika kita rindu bertemu muka dengan Allah, di sini firman Tuhan juga mau menyatakan bahwa di dalam bagaimana kita rindu untuk bertemu muka dengan Tuhan, maka bukan hanya sekedar kita ingin berelasi dekat sama Tuhan, tetapi juga kita rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan yang sepenuhnya, mengenal siapa sosok Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang terungkap sebenarnya di dalam Keluaran 33 ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-18, di situ Musa mengatakan kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah ini apa artinya? Ini artinya memang secara literal, secara fisik, secara harfiah, Musa itu bukan hanya merindukan perjumpaan muka dengan Tuhan yang hanya sebatas ungkapan saja. Tetapi dia rindu mengenal sosok Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara fisik. Dia ingin mengenal siapa sosok Tuhan dalam kehidupannya. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan itu. Dan inilah yang Musa minta juga begitu. Ketika dia datang bertemu muka dengan Tuhan, ini bukan hanya soal relasi yang dia inginkan intim dekat, tetapi dia juga merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Yang bukan hanya sebatas pengungkapan, tapi bertemu muka dengan Tuhan, memang secara fisik, secara literal, secara langsung, untuk mengenal sosok siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan Musa itu sendiri. Tapi sekali lagi di dalam perjanjian lama menyatakan di ayat yang ke-20 tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang tahan ya untuk memandang wajahku, untuk bertemu muka dengan muka. Dan ayat yang ke-19 di situ Tuhan menyatakan bahwa apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada siapa ia berkasih karunia dan mau menyatakan akan kasihnya. Ini artinya apa? Kerinduan Musa untuk bertemu muka dengan muka secara literal, secara fisik itu baik begitu. Tapi itu belum dijawab Tuhan sepenuhnya pada waktu konteks Musa itu. Tuhan hanya menjawab apa? Bahwa dia akan menyatakan kemuliaannya kepada siapa dia mau berkasih karunia. Kepada siapa yang dia kasih. Tuhan mau menyatakan akan siapa dia, siapa sosoknya itu. Kepada siapa dia mau berkasih karunia. Kepada siapa yang dia kasihi. Dan di pasal 33 ayat 20-23, kalau kita melihat di situ sebenarnya mau mengungkapkan bahwa berbahagialah apabila kita sebagai orang dapat melihat kemuliaannya. Bahkan walaupun itu baru sepintas saja. Kalau kita melihat di ayat yang ke-30, di ayat 20 sampai 23, di situ Tuhan menyatakan, bila suatu waktu kamu naik ke atas gunung, dan apabila kemuliaanku lewat, ayat 22, Tuhan menyatakan bahwa maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudingi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Dalam arti apa? Kemuliaan Tuhan yang sepintas-pintas saja begitu. Bahkan untuk Musa ya Tuhan menyatakan apa? Dia akan menutup wajahnya tapi akan memperlihatkan belakangnya saja. Begitu. Jadi dalam arti apa? Bertemu muka dengan muka sampai nantinya kita dapat melihat fisik bersama Tuhan secara harfiah, itu progres di dalam kehidupan iman kita. Bahkan juga dalam kehidupan Musa yang ada pada waktu itu.
Karena sekali lagi, tidak ada yang akan tahan untuk berjumpa muka dengan muka. Tapi di dalam doa Musa, dia menyatakan apa? Ungkapan itu. Dia nggak hanya sekedar rindu melihat sebagai pengungkapan. Tetapi dia juga rindu untuk bertemu secara fisik. Mengenal siapa sosok Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Dan ini merupakan suatu kerinduan yang baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini juga yang bisa kita refleksikan bersama. Di dalam panggilan doa, kita bukan hanya rindu untuk berelasi dekat, tetapi bagaimana juga semakin mengenal kemuliaan Tuhan. Semakin mengenal siapa sosok Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan di dalam perjanjian baru, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, kita bersyukur di dalam Tuhan yang menebus, yang menyelamatkan setiap kita. Di situ dikatakan bahwa apa? Kepenuhan Allah ada di dalam Kristus itu. Berdiam secara jasmania. Nah, kepenuhan Allah ini artinya apa? Kemuliaan Allah itu tertanam di dalam kehidupan Yesus. Berdiam secara jasmania. Dan oleh karena itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, ketika Tuhan menyatakan kepada Filipus bahwa barang siapa yang telah melihat aku, maka ia akan telah melihat Bapa. Dalam arti apa? Barang siapa mengenal aku, melihat kemuliaanku, belajar tentang aku, disitulah dia akan mengalami apa yang menjadi pengenalannya akan Bapa, kepenuhannya akan Bapa. Dan pastinya itu sesungguhnya diwujudkan ya ketika nanti kita sama-sama dengan Tuhan di sorga. Tetapi kalau kita melihat begitu, ketika Musa juga menyatakan bahwa dia rindu bertemu muka dengan Tuhan, di dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus begitu ya, ketika kemuliaan Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam Matius 17, di situ dikatakan apa? Bahwa nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi ini jawaban daripada PL ya. Bagaimana Musa yang bertemu muka dengan muka. Dan di PB menyatakan apa? Musa maupun Elia sudah bertemu muka dengan Tuhan. Sudah melihat kemuliaan. Sudah mengenal siapa sosok Allah gitu di dalam kehidupannya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang digambarkan adalah pribadi-pribadi yang dekat sama Tuhan. Yang rindu bergaul sama Tuhan. Yang rindu bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita melihat arti muka dengan muka, ya, ketika kita juga membawa passion itu di dalam doa kita kepada Tuhan. Ini yang juga Tuhan ingin rindukan. Supaya terjadi dalam kehidupan iman kita. Kita bukan hanya ingin berelasi dekat dengan Tuhan, tetapi kita ingin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita, siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Mungkin kemuliaan Tuhan pada saat ini tidak sepenuhnya begitu ya, kita lihat begitu, nanti di surga begitu. Tapi bersyukurlah ketika kita datang berdoa dan kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan walaupun sepintas saja. Tapi berbahagialah kita ketika kita mulai mengenal sampai nanti kita berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika merenungkan akan hal ini juga yang menjadi kekuatan bagi saya ya, begitu. Ketika menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan, ya tidak mudah, pasti ada masalah, ada tantangannya. Tapi saya bersyukur di dalam bagaimana Tuhan juga menyatakan firman-Nya ini, saya juga merefleksikan, iya ya, sedikit demi sedikit mengenal Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Tapi nantinya di surga, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Dan mengalami kebahagiaan penuh, mengalami kebahagiaan bersama dengan Bapa kita. Dan biarlah ini juga yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mau semenantang apapun, semasalah apapun kita di dalam kehidupan iman kita. Tapi ingatlah begitu, bahwa Tuhan menyatakan apa? Ada nantinya engkau akan berjumpa muka dengan muka bersama denganku. Engkau akan mengalami kebahagiaan kekal bersama denganku.
Dan oleh karena itu jangan putus asa di dalam kehidupan imanmu. Tetapi teruslah memandang Tuhan, memandang wajah Tuhan. Meskipun itu hanya sebatas pengungkapan saja mungkin. Tapi nantinya kita akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ini yang juga menjadi pemaknaan kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Apakah kita rindu untuk semakin berelasi dekat dengannya? Seperti seorang sahabat yang merindukan pertemuan bersama sahabatnya. Berbicara, saling mengungkapkan akan isi hati. Biarlah ini yang juga menjadi passion kita, semangat kita ketika kita berdoa. Dan yang kedua adalah, biarlah kita rindu juga di dalam kehidupan doa, semakin mengenal Tuhan, semakin melihat kemuliaan Tuhan, mengenal pribadinya dengan sepenuhnya di dalam kehidupan iman kita, kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini dinyatakan, ini yang juga boleh semakin membawa kita semakin menjadi murid-murid yang berdampak, yang hidup di dalam kehidupan doa, yang memaknai kehidupan doa dengan lebih benar lagi, yaitu kita berelasi dengan Tuhan, dan yang kedua, kita semakin mengenal Tuhan, semakin melihat kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa.